warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelas S1 Akuntansi B Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan materi akuntansi biaya metode rata-rata. Dengan saya Arwina Duhairunisa dan teman-teman saya Atika Wulandari, Mala Prasetyawati, Risanggi Trisalda, dan Devi Septiana. Yang pertama yaitu pengertian biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata atau average cost menurut bahasa sederhana adalah total jumlah dari keseluruhan komponen biaya produksi yang dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Jumlah ini dikenal dengan istilah total biaya rata-rata atau dalam artian sederhana, biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Dan manfaatnya yaitu untuk mengukur seberapa banyak perusahaan tersebut perlu untuk mengeluarkan biaya produksi yang dipakai untuk barang yang dihasilkan. Nah, di dalam metode rata-rata sendiri, biaya tidak dibedakan menurut waktu terjadinya. Biaya persediaan unit dalam proses awal yang terjadi pada periode sebelumnya diberlakukan seolah-olah biaya tersebut terjadi pada periode yang bersangkutan. Oleh karena itu, biaya persediaan unit dalam proses dapat dijumlahkan dengan biaya yang ditambahkan pada periode yang bersangkutan. Biaya persediaan unit dalam proses awal kehilangan identitas karena penjumlahan tersebut. Untuk mengalokasikan biaya produksi yang diakumulasi dalam suatu departemen ke unit selesai dan unit dalam proses, perlu informasi biaya per unit. Untuk menghitung biaya per unit harus terlebih dahulu dihitung jumlah unit ekuivalennya. Yang selanjutnya, perbandingan metode average dengan MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Dari deskripsi, metode rata-rata tidak membedakan antara unit selesai dari persediaan barang dalam proses awal dan unit selesai dari unit masuk proses pada periode yang bersangkutan. Sedangkan MPKP, unit dan biaya persediaan barang dalam proses awal dilaporkan terpisah dari unit dan biaya periode yang bersangkutan. Laporan biaya produksi. Yang pertama, data kualitas. Metode rata-rata dan MPKP prosedurnya sama dalam kedua metode. Yang kedua, unit produksi ekuivalen. Metode rata-rata, semua unit selesai selama satu periode dimasukkan ke dalam unit ekuivalen sebesar 100% selesai. Berapapun tingkat penyelesaian yang sudah dicapai oleh persediaan barang dalam proses awal. Metode MPKP, persediaan barang dalam proses awal dimasukkan ke dalam unit ekuivalen sebesar yang diperlukan untuk menyelesaikan unit tersebut pada periode yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Metode rata-rata. Biaya persediaan barang dalam proses awal dijumlahkan dengan biaya yang ditambahkan selama periode yang bersangkutan untuk memperoleh biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan MPKP, biaya persediaan barang dalam proses awal disendirikan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya per unit ekuivalen. Yang keempat, pertanggungjawaban biaya. Metode rata-rata, biaya yang ditransfer keluar dihitung dengan mengalihkan unit ditransfer dengan biaya per unit ekuivalen atau hanya ada satu jumlah biaya per unit ekuivalen. Sedangkan metode MPKP, biaya ditransfer keluar diasumsikan pertama-tama berasal dari persediaan barang dalam proses awal dan kemudian dan unit masuk proses periode yang bersangkutan atau terdapat dua jumlah biaya per unit ekuivalen unit selesai dari persediaan barang dalam proses awal dan unit selesai dari unit masuk proses periode yang bersangkutan. Keterangan. MPKP memberikan informasi biaya produk lebih baik dibandingkan rata-rata karena lebih mendekati aliran fisik. Yang selanjutnya, manfaat metode biaya rata-rata. Yang pertama, volume besar barang dengan harga yang sama bergerak melalui inventaris. Yang kedua, biaya bahan yang berfluktuasi atau tidak produksi tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, unit inventaris yang identik atau hampir tidak dapat dibedakan. Yang keempat, unit individu terlalu sulit atau terlalu memakan waktu untuk dibaca.
Yang terakhir adalah tujuan perencanaan jangka panjang, di mana mengetahui biaya rata-rata unit berguna. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan metode rata-rata. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu biaya produksi tetap yang dihabiskan dalam satu periode, misalnya gaji, karyawan, sewa gedung, biaya pemasaran, iklan, dan sebagainya. Biaya produksi ini jumlahnya sama atau tetap dari periode ke periode. Yang kedua, menghitung biaya rata-rata adalah menentukan biaya produksi variabel yang dihabiskan dalam satu periode tertentu. Misalnya, biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja, harian, tagihan listrik, dan lainnya. Biaya-biaya ini bisa berubah seiring volume produksi yang berbeda. Yang ketiga, menentukan nilai total biaya produksi dengan menjumlahkan biaya produksi tetap dan biaya variabel, yaitu total biaya produksi sama dengan biaya produksi tetap plus biaya produksi variabel. Yang keempat, menghitung jumlah unit yang diproduksi selama periode tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, menghitung biaya produksi rata-rata dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, keuntungan menggunakan metode rata-rata. Keuntungan utama dari metode biaya rata-rata atau average cost adalah kesederhanaannya, terutama bagi suatu perusahaan yang menangani barang-barang yang sangat mirip dalam jumlah besar. Alih-alih repot melacak setiap item dan biaya individualnya, angka-angka ini dapat diambil rata-ratanya saja. Perusahaan yang menangani biaya produksi perlu mengolah bahan baku dengan metode biaya rata-rata. Pasalnya, biaya bahan baku akan fluktuatif mengikuti harga pasar yang berubah dari waktu ke waktu. Biaya rata-rata atau average cost adalah solusi yang membantu perencanaan jangka panjang dan pembuatan anggaran keuangan suatu usaha. Selanjutnya, kerugian menggunakan metode rata-rata. Metode biaya rata-rata tidak akan berfungsi di semua bisnis. Misalnya, saat unit barang yang sangat berbeda, maka tidak mungkin bisa dibuat rata-rata secara identik. Apalagi barang tersebut adalah jenis barang langka, mahal, atau unik, seperti perabot antik atau perhiasan khusus, maka nilai average cost adalah berbeda-beda. Selain itu, penetapan biaya rata-rata atau average cost tidak relevan saat biaya produksi cenderung naik atau turun. Laporan keuangan atau catatan keuangan menjadi kurang akurat karena biaya periode tersebut juga fluktuatif ketimbang rata-rata pada umumnya. Selanjutnya, proses pembentukan metode rata-rata. Yang pertama, di departemen pertama, dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Selanjutnya, dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Barang jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Yang kedua, di departemen lanjutan, dihitung harga pokok rata-rata yang berasal dari departemen sebelumnya. Harga pokok tersebut terdiri dari harga pokok persediaan awal dan harga pokok yang diterima pada periode yang bersangkutan. Dihitung harga pokok rata-rata persatuan yang ditambah dalam departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, menghitung harga pokok rata-rata persatuan di departemen yang bersangkutan dengan cara harga pokok rata-rata dari departemen yang bersangkutan yang mendahului ditambah harga pokok rata-rata di departemen yang bersangkutan.
Berikut ini contoh kasus yang kami ambil. Dalam laporan ini, persediaan barang dalam proses akhir bulan Januari dicantumkan sebagai persediaan barang dalam proses awal bulan Februari. Dengan mengambil data dari laporan biaya produksi bulan Januari, maka data untuk persediaan barang dalam proses awal bulan Februari adalah sebagai berikut. Jumlah unit dalam proses awal periode di Departemen Pemotongan sejumlah 8.000, di Departemen Perakitan 4.000. Biaya dari Departemen sebelumnya, bahan baku di Departemen Pemotongan 7.600.000, Departemen Perakitan 12.240.000. Biaya tenaga kerja langsung, Departemen Pemotongan 4.360.000, Departemen Perakitan 3.408.000. Overhead pabrik, Departemen Pemotongan 4.080.000, Departemen Perakitan 3.144.000. Jumlah biayanya pada Departemen Pemotongan 16.040.000, Departemen Perakitan 18.792.000. PT Hati Departemen Pemotongan, laporan biaya produksi metode rata-rata tertimbang bulan Februari 2008. Produksi dalam unit A, produksi yang harus dipertanggungjawabkan. Unit dalam proses awal periode atau tingkat penyelesaian dibagi bahan baku 100%, TK dan BOP 50%, 8.000. Unit yang dimasukkan dalam periode ini 30.000. Jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 38.000. Pertanggungjawaban produksi. Unit yang ditransfer ke Departemen berikutnya sejumlah 31.000. Unit dalam proses akhir dengan cara tingkat penyelesaian, bahan baku 100%, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 50% sebesar 7.000. Jumlah unit yang dipertanggungjawabkan 38.000. Biaya produksi. Biaya yang dipertanggungjawabkan barang dalam proses awal periode, bahan baku sebesar 7.600.000, tenaga kerja langsung 4.360.000, overhead pabrik 4.080.000. Biaya yang ditambahkan dalam produksi ini, biaya bahan baku 32.300.000 dengan biaya per unit 1.050 rupiah. Tenaga kerja langsung 35.240.000 dengan biaya per unit 1.125. Overhead pabrik 33.232.000 dengan biaya per unit 1.060 rupiah. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 116.812.000 dengan biaya per unit 3.235. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya. Biaya ditransfer ke Departemen berikut. 31.000 dikali 3.235 rupiah sama dengan 100.285.000. Barang dalam proses akhir periode. Bahan baku 7.000 dikali 100 rupiah dikali 1.050 rupiah sama dengan 7.350.000. Tenaga kerja langsung 7.000 dikali 60% dikali 1.125 rupiah sama dengan 4.725.000. Overhead pabrik 7.000 dikali 60% dikali 1.060 rupiah sama dengan 4.452.000. Bahan baku, tenaga langsung, dan overhead pabrik ditambah sama dengan 16.527.000. Jadi jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan 116.812.000. Selanjutnya perhitungan biaya per unit. Produksi ekuivalen bahan baku 31.000 ditambah 100% dikali 7.000 sama dengan 38.000. Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 31.000 ditambah 60% dikali 7.000 sama dengan 35.200.
Biaya per unit bahan baku 7.600.000 ditambah 32.300.000 dibagi 38.000 sama dengan 1.050 rupiah. Tenaga kerja langsung 4.360.000 ditambah 35.240.000 dibagi 35.200 rupiah sama dengan 1.125 rupiah. Overhead pabrik 4.080.000 ditambah 33.232.000 dibagi 35.200 sama dengan 1.060 rupiah. Selanjutnya, kasus PT Ratih, Departemen Perakitan. Laporan biaya produksi, metode rata-rata tertimbang, bulan Februari 2008. Produksi dalam unit. Yang pertama, produksi yang harus dipertanggungjawabkan. Unit dalam proses awal periode atau tingkat penyelesaian, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 60% sama dengan 4.000. Unit yang diterima dari departemen sebelumnya 31.000. Jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan adalah 35.000. Yang kedua, pertanggungjawaban produksi. Unit yang ditransfer ke gudang barang jadi 30.000. Unit dalam proses akhir awal periode atau tingkat penyelesaian. Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 5.000. Jumlah produksi yang harus dipertanggungjawabkan 35.000. Biaya produksi. Yang pertama, biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya dari departemen sebelumnya, barang dalam proses awal periode 4.000 unit sama dengan 12.240.000. Diterima selama periode berjalan 31.000 unit sama dengan 100.285.000. Jumlah 35 unit, totalnya 112.525.000, per unitnya 3.215. Barang dalam proses awal periode, tenaga kerja langsung, totalnya 3.408.000. Overhead pabrik, totalnya 3.144.000. Barang yang ditambahkan selama periode berjalan, tenaga kerja langsung, totalnya 43.717.000. Per unitnya 1.450 rupiah. Overhead pabrik, totalnya 40.081.000. Per unitnya 1.330 rupiah. Jumlah biaya yang ditambahkan 90.350.000. Per unitnya 2.780 rupiah. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah 202.875.000. Per unitnya 5.995 rupiah. Yang kedua, pertanggungjawaban biaya. Biaya ditransfer ke persediaan barang jadi 3.000 dikali 5.995 rupiah. Barang dalam proses akhir periode, biaya dari departemen sebelumnya 5.000 dikali 3.215 rupiah. Totalnya 16.075.000. Tenaga kerja langsung 5.000 dikali 50% dikali 1.450 rupiah, totalnya 3.625.000. Overhead pabrik
5.000 dikali 50% dikali 1.330 rupiah, totalnya 3.325.000. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 202.875.000. Yang ketiga, perhitungan biaya per unit. Produksi ekuivalen tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 30.000 ditambah 50% dikali 5.000, total per unitnya 32.500. Biaya per unit tenaga kerja langsung 3.408.000 ditambah 43.717.000 dibagi 32.500, total per unitnya 1.450. Overhead pabrik 3.144.000 ditambah 40.081.000 dibagi 32.500, total per unitnya 1.330 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.